anak-anak, bertemu lagi di channel saya, channel Bu Guru Tasim. Kali ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Nah, nanti kita akan membahas juga integral tertentu. Integral dilambangkan dengan lambang seperti ini. Jadi seperti cacing, gambar cacing, dx. Nah, di sini untuk integral tak tentu, di sini tidak ada batasnya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk yang ada batasnya. Nah, untuk integral yang tak tentu ini, yang tidak ada batasnya ini, kita akan pelajari dulu aturannya. Ketika ada integral 5dx, hasilnya menjadi 5x plus c. Nah, ketika ada integral min 9dx menjadi 9x plus c. Lalu setengah dx menjadi setengah x plus c. Lalu berarti kita bisa simpulkan di sini ketika ada suatu angka, maka hasil integralnya angka x plus c. Sehingga ketika saya punya integral k dx, di mana k itu suatu konstanta atau suatu angka, maka di sini jadi kx plus c. Jadi ketika misalkan nanti ada 10 dx, ya berarti 10x plus c. 9 dx berarti 9x plus c. Itu untuk aturan yang pertama. Untuk aturan yang kedua, integral 5x dx ini di sini menjadi 5/2 x pangkat 2 plus c. Di sini ada per 2-nya dan x-nya pangkat 2. Lalu integral min 9dx 9x dx menjadi min 9/2 x kuadrat plus c. Jadi sini juga sama, pangkatnya 2, ini min 9-nya tetap. Nah, lalu integral setengah x dx menjadi 1/4. 1/4 itu setengah bagi 2. Jadi x pangkat 2 plus c. Dari sini bisa kelihatan polanya bahwa ketika ada integral x, berarti sini ya konstantanya dibagi 2 dan x-nya pangkat 2. Sehingga ketika ada integral k x dx menjadi hasilnya k per 2 x pangkat 2 plus c. Saya ulang. Ketika ada integral k x dx, k-nya suatu angka, menjadi angkanya dibagi 2 x pangkat 2 plus c. Ini untuk aturan yang kedua. Jadi kalau tadi aturan pertama angka x, menjadi angka x plus c. Kalau angka x menjadi angkanya dibagi 2 dan x-nya pangkat 2 plus c. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, ketika ada integral 5x kuadrat dx menjadi 5/3 x pangkat 3. Di sini ada pangkat 3-nya. Lalu di sini integral min 9x pangkat 3 dx menjadi min 9/4 x pangkat 4 plus c. Jadi sini 4, di sini juga 4. Lalu integral 8x pangkat 4 dx menjadi 8/5 x pangkat 5 plus c. Di sini 5, di sini juga 5. Nah, ketika dilihat polanya, di sini angka konstantanya tetap sesuai soal. Dan di sini 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 5. Berarti artinya pangkatnya bertambah 1 dan ininya pun sesuai dengan pangkatnya. Sehingga ketika ada integral k x pangkat n dx, jadi integralnya k per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi artinya si pangkatnya ditambahkan 1 dan x-nya pangkatnya juga bertambah 1. Jadi ini kebalikan dari konsep turunan. Kalau turunan itu berkurang 1, kalau di integral itu bertambah 1. Nah, sekarang gimana contoh-contoh soal untuk integral? Yang saya bahas ini contoh-contoh yang sederhana dulu, karena untuk tingkat lanjutnya kita belajar integral parsial, lalu integral substitusi. Kita belajar ke integral yang sederhana. Contoh soal 1. Integral 5x pangkat 2 ditambah 8x tambah 9 dx. Berapakah hasilnya? Oke, tadi konsepnya ketika ada angka, maka hasil integralnya angka x. Angka x berarti angka per 2 x pangkat 2. Nah, kalau angka x pangkatnya lebih dari 1, maka tadi ditambah 1 pangkatnya. Berarti yang ini jadi, ini tambah 1 pangkatnya 2 menjadi 3. Berarti sini jadi 5/3 x pangkat 3, yang ini 1 menjadi 2. Jadi 8/2 x pangkat 2, ini angka tinggal tambah x, 9x plus c. Nah,
Nah, jadi hasil akhirnya karena ini 8 bisa dibagi 2, ini 5 per 3 X pangkat 3 tetap. Ya ini 8 bagi 2 4, jadi 4X pangkat 2 plus 9X plus C. Maka inilah hasil integral dari 5X kuadrat plus 8X plus 9X. Mudah-mudahan paham untuk soal 1. Kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, 10X pangkat 4 plus 6X min 3 dx. Jawabannya, nah, ini pangkatnya 4 tambah 1 berarti jadi 5. Maka sini jadi 10 per 5X pangkat 5. Ini pangkatnya 1 jadi 2 di sini ya. Jadi 6 per 2X pangkat 2. Kalau angka tinggal nambah X min 3X plus C. Nah, karena ini 10 bisa dibagi 5, berarti 10 bagi 5 jadi 2X pangkat 5. 6 bagi 2 jadi 3X pangkat 2 min 3X plus C. Oke, itu untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga. Nah, gimana kalau seperti ini bentuknya? Kalau seperti ini bentuknya, maka kita bentukkan dulu menjadi penjumlahan kayak tadi. Seperti soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kita ubah dulu, ini kita kalikan dulu. 4X pangkat 2 kali 2X menjadi 4 kali 2 nya 8. X pangkat 2 sama X pangkat 1 menjadi X pangkat 3. Saya ulang, 4 kali 2 nya 8. X pangkat 2 sama X pangkat 1 jadi X pangkat 3. Lalu di sini 4 dikalikan dengan min 3 menjadi min 12. X-nya pangkat 2, ngikutin ini karena di sini tidak ada X-nya. Oke, setelah ini bentuknya seperti ini baru kita bisa integralkan menjadi, karena ini 3 nambah 1 menjadi 4, jadi 8 per 4 X pangkat 4. Yang ini 2 nambah 1 jadi 12 per 3 X pangkat 3 plus C. Karena ini bisa disederhanakan, 8 bagi 4 jadi 2X pangkat 4. 12 bagi 3 jadi 4 X pangkat 3 plus C. Ini untuk soal yang ketiga. Kita masuk ke soal yang keempat. Oke, seperti ini integral 5X plus 4 kali 2X min 3 dx. Maka ini bentuknya sama, harus ke penjumlahan seperti tadi. Kita kalikan dulu ini 5X kali 2X. 5 kali 2 10, X-nya ini ada 2, jadi 10X pangkat 2. Lalu 5X kali min 3 menjadi min 15X. Lalu 4 kali 2X jadi plus 8X. 4 kali min 3 jadi 12. Saya ulang, ini 10X pangkat 2 dapat dari 5X kali 2X. Min 15X dapat dari 5X kali 3. Lalu 8X dapat dari 4 kali 2X. Lalu 12 dapat dari 4 kali min 3. Nah, setelah itu menjadi ini, karena ini sama pangkatnya, ini bisa dijumlahkan. Ini tetap 10X pangkat 2 min 15 tambah 8 jadinya min 7X min 12 dx. Nah, kalau seperti ini tentu saja bisa diintegralkan. Hasilnya ini pangkat 2 menjadi 3, 10X pangkat per 3 pangkat 3, pangkat 1 menjadi pangkat 2, 7 per 2X pangkat 2, ini 12 menjadi 12X plus C. Oke, karena ini tidak bisa disederhanakan, ya udah hasil akhir sampai sini. Nah, sekarang contoh yang kelima. Nah, bagaimana ketika ada integral 4X plus 3 pangkat 2? Nah, sama aja, ketika ada 5 pangkat 2 kan artinya 5 kali 5. 6 pangkat 2, 6 kali 6. 7 pangkat 2, 7 kali 7. Berarti yang ini pun sama. 4X plus 3 pangkat 2 artinya 4X plus 3 kali 4X plus 3. Maka ini selesaikan dulu seperti contoh yang keempat tadi. Berarti ini 4X kali 4X dulu, 16X pangkat 2, 4X kali 3, 12X. 3 kali 4X 12X, 3 kali 3 9. Jadi satu-satu kita ngaliin yang 4 kali 4 ini 16, 4 kali 3 12X, 3 kali 4X 12X, 3 kali 3 9. Nah, ini karena sama, ini bisa ditambahkan menjadi 16X kuadrat 12X tambah 12X jadi 24X. 12X tambah 12X 24X plus 9. Nah, baru ini kita bisa integralkan. Jadi 16 ini 2 tambah 1 jadi 3, 16 per 3 X pangkat 3, yang ini 24 per 2 karena ini kan pangkat 1, nambah 1 jadi 24 per 2 X pangkat 2 tambah 9X plus C ya. Jadi adik-adik ini
Untuk integral 2 nambah 1 jadi 3, bawahnya juga 3. Ini 1 berarti jadi 2, bawahnya 2. 9x plus C. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan nih, yang 24 bagi 2 hasilnya 12. Sehingga ini tetap 16x pangkat 3, 16 per 3x pangkat 3. Yang ini 24 bagi 2, 12x pangkat 2 plus 9x plus C. Maka inilah hasilnya. Nah, jadi ingat ketika ada yang pangkat 2 ini kita pecah dulu baru kita uraikan. Lalu soal nomor 6. Nah, ini bagaimana ketika ada x-nya pangkat 4 di bawah seperti ini. Caranya berarti ini harus dikeataskan. Jadi ini ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. 6x pangkat min 4 plus 8x dx. Jadi ketika ada x pangkat 4 tapi letaknya di bawah, itu boleh letaknya dikeataskan, tapi pangkatnya berubah, asalnya plus menjadi min. Nah, ketika pangkatnya min, ini tinggal kita integralkan. Min 3, min 4 tambah 1. Utang 4 bayar 1 kan masih punya utang 3, maka di sini min 3 dan min 3. Yang ini, kalau ini tetap 1 menjadi 2, maka 8 per 2x pangkat 2 plus C. Nah, baru kita sederhanakan. 6 bagi 2 jadi min 2x pangkat min 3. Ini 6 bagi min 3, min 2, x pangkat min 3, plus 8 bagi 2, 4x pangkat 2 plus C. Nah, maka inilah hasil akhirnya. Atau ini masih bisa disederhanakan sebetulnya. Jadi min 2 per x pangkat 3, min 2 per x pangkat 3, plus 4x kuadrat plus C. Itulah jawaban untuk soal yang ke-6. Oke, adik-adik, mudah-mudahan kalian paham tentang integral tak tentu. Nah, nanti di pembahasan berikutnya kita akan belajar gimana kalau si integralnya ada batas atas dan batas bawahnya. Semoga kalian paham, tetap belajar terus, semangat terus untuk belajar. Terima kasih.